والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nathil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada masalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah juga diperuntukkan untuk kita atau tidak, atau bagaimana. Kemarin terakhir barakallahu fikum hafizakumullah, kita sudah membahas menyebutkan masalah perbuatan yang sifatnya jibillah, tabiat. Sekarang kita masih berada pada halaman 149 ya. Yang mana? Sekarang kita akan menyebutkan contoh perbuatan yang sifatnya Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk adah, kebiasaan. Namun ternyata kita untuk mencontohnya mustahab, hukumnya sunnah. Kita lihat misal dzalik contohnya. Fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam i'tadan nasu an yalbasu izaran wa ridaan wa imamatan fil ghalib. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu manusia membiasakan diri untuk mereka berpakaian memakai izar, sarung, warida, semacam selendang itu biasanya dikalungkan ini, rida, wa Yaman ma'ruf orang Arab ya. Wa imamatan sorban, imamah sorban, fil ghalib kebanyakannya. Dalam artian kebanyakan keadaannya di zaman Rasulullah SAW mereka membiasakan itu tadi, memakai izar, sarung, rida, yaitu semacam selendang yang dikalungkan itu. Barakallahu fikum. Kalau di Yaman namanya syal gitu ya. Kemudian imamah sorban fil ghalib kebanyakannya. Fanaqul, maka kita katakan qaulun nasi fi dzalikal waqt yalbasuna hadzal libas afdal wa ahsan. Keadaan manusia di zaman itu, di waktu itu, mereka memakai pakaian ini, sarung, rida, sorban, afdal wa ahsan, lebih baik dan lebih bagus. Li'alla yashudzal insanu 'anil nas, dikarenakan agar seseorang itu tidak ganjil, tidak asing di hadapan manusia. Karena kebanyakan seperti itu pakaiannya gitu istilahnya. Wa li'alla yakuna libasu syuhrah, dan agar tidak terkesan pakaiannya itu pakaian syuhrah, pakaian yang mewah. Pakaian yang berlebihan. Lakin law aradna an nutabbiqa dzalika fi ahdina al-an, akan tetapi kalau seandainya kita ingin menerapkan, mempraktekkan pakaian-pakaian tersebut di zaman kita sekarang ini, wa na'tiya ila shalah, dan kita kemudian datang untuk salat, kul wahidin minna labisun izaran wa ridaan wa imamatan, masing-masing kita memakai sarung, rida dan juga sorban. Naqul hadza syuhrah, laisa mustahabban. Bisa jadi kita katakan ini syuhrah, pakaian yang mewah, pakaian yang megah. Pakaian yang istilahnya mewah gitulah. Laisa mustahabban, bukan perkara yang sunnahkan. Fal mustahab an nalbasa ma'tadahu an-nas 'indana. Ini nanti perlu diperhatikan baik-baik ya. Yang dianjurkan, disunnahkan adalah kita memakai pakaian yang dijadikan tradisi manusia di sisi kita. Namun perlu diperhatikan, ini tentunya kalau dipahami secara global, orang akhirnya bermudah-mudahan berpakaian. Ada yang pakai belangkon, ada yang pakai batik. Tahu belangkon enggak? Belangkon itu yang kayak peci tapi belakangnya ada itu. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Karena mereka mengambil pendapat ini. Ustaz, kita enggak perlu pakai jubah, enggak perlu pakai gamis. Pakai aja seperti yang manusia pakai itu, biar kita mengikuti adatnya manusia. Kita mengikuti adatnya manusia selama tidak berseberangan syariat. Kalau seandainya kita misalnya berpakaian seperti mereka, nanti bedanya apa coba? Kita ngaji pakai baju nasional, pakainya batik, paham ya? Kemudian khutbah pakai belangkon misalkan, karena kebanyakan orang pakai belangkon misalkan. Itu kan enggak tepat.
tapi kenapa kita berpakaian kok tetap beda dengan mereka? Tamayyuz namanya. Tamayyuz itu untuk memisahkan diri dan tampil beda. Karena untuk membedakan antara kita dengan Ahlus Sunnah dengan orang awam yaitu pakaian di antaranya. Paham ya? Kalau mereka mengatakan kita kan itu bukannya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kita harus mengikuti pakaian seperti pakaian orang apa? Manusia sekarang katanya. Nah, kita lihat, wa li hadza kana as-sahabah radhiyallahu anhum lamma fatahu al-bilad saru yalbasuna libasan nas. Oleh karena ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dahulu ketika mereka membuka sebuah negeri, maksudnya menang gitu ya, peperangan, membuka negeri baru, saru menjadilah mereka memakai pakaian seperti pakaian manusia yang ada di situ. Li alla yakunal insan mutamayyizan, agar manusia itu tidak merasa terpisah atau berbeda dengan mereka. Tapi ingat ini ya. Ini barakallahu fikum hafizakumullah, selama tidak berseberangan syariat. Karena beliau memberikan catatan kaki di bawah nanti. Yastahiru fil majalis. Yang dia itu yastahiru fil majalis, yang dia itu nampak beda di majelis-majelis. Yaqulun fulanun kadza, fulan seperti ini. Fulan seperti ini. Sekarang kalau misalkan kita pakaian-pakaian seperti itu, misalkan kita seperti kita di kampung, di masyarakat, pakaian kita misalkan pakai belangkon atau pakai peci nasional atau pakai batik lah, pakaian batik, ya orang menganggap sama aja dengan mereka. Padahal kita diperintahkan untuk tamayyuz, tampil beda. Paham ya? Maksud beliau di sini kita bawa pada makna positif saja ya. Maksud beliau selama tidak berseberangan dengan syariat. Nah, kalau kita ngikuti pakaian manusia saya pakai bantolon, ya enggak? Bantolon celana yang ketat itu kalau kita ngikutin fatwa ini secara mutlak kan gitu seperti ini seakan-akan. Tapi kita lihat bahwa itu faidatun wa faidah. Su'ila Syekhuna Muhammad rahimahullah, oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ada soal pertanyaan ini, ba'dud dual tukhassis libasan muayyanan lil jundi wal mumarridin wal ulama wa ghairihim. Fa hal hadha libasun syuhrah? Sebagian negara mengkhususkan pakaian-pakaian yang tertentu, seragam itu. Untuk tentara, seragam untuk para perawat, para dokter, dan seragam untuk para ulama dan selain mereka. Apakah ini termasuk pakaian syuhrah, pakaian mewah, pakaian yang membuat orang itu tampil beda dengan yang lainnya? Fa ajaba rahimahullah, hadza khairul libas syuhrah. Ini bukan pakaian syuhrah. Hadza 'adatun ma lam yakun hadzal libas muaddiyan ilal khuyala wal fakhr. Ini biasa, tradisi, pakaian biasa. Pakaian biasa yang tidak bisa selama tidak menghantarkan kepada khuyala, sombong, wal fakhr, bangga. Li'anna ba'dal albisah lil ulama tajid fihi naw'an min al khuyala. Karena sebagian pakaian yang dipakai oleh para ulama dijumpai apa? Ada pakaian yang jenisnya apa? Seakan-akan mengandung unsur khuyala, sombong. Misal an yakunal al-kum wasi'an. Al-kum wasi'an, seperti contohnya lengannya luas. Kan ada yang jubah tapi lengannya luas sekali ini. Paham ya? Ada, memang ada. Mungkin di sini enggak pernah lihat ya. Kita lihat Al-sawb wasi'an, pakaian yang sangat luas, fa hadza akhsha an yakuna min al-khuyala. Yang seperti ini aku khawatir kalau ini termasuk kesombongan. Amma an yaj'al libasun mu'ayyanun liya'rifahum man la ya'rifuhum, fa hadza laysa fihi ba'sun. Adapun dia memakai pakaian yang tertentu yang tujuannya agar orang itu mengenal mereka, orang yang tidak mengetahuinya dikenal dengan pakaian tersebut, maka seperti ini tidak masalah. Kesimpulannya dalam masalah pakaian, barakallahu fikum, bukan kita bermudah-mudahan dan jangan mengikuti pendapat yang mengatakan selama tidak ada larangan enggak masalah. Kita lihat walaupun tidak ada larangan, selama itu misalkan dalam rangka untuk tamayyuz tetap harus kita terapkan. Peci nasional enggak ada larangan, peci yang hitam itu enggak ada larangan. Karena seperti itu mereka. Jangan pakai peci nasional, enggak ada larangannya. Memang enggak ada larangannya. Cuman tamayyuznya kan harus ada, tamayyuz itu tampil beda, membedakan diri gitu loh. Jangan sampai kita seakan-akan terpandang seperti orang awam lagi gitu loh. Apa maksudnya ya? Para akhwatnya, akhwat roja atau akhwat sururiyun atau hizbiyun yang ada itu dinasihati pakai pakaian yang warna gelap, hitam gelap, warna gelap. Enggak masalah, enggak ada larangannya. Walaupun merah putih enggak masalah mereka pakai cadar. Merah putih enggak masalah mereka pakai cadar. Warnanya mencolok enggak masalah mereka pakai cadar. Itu enggak benar. Paham ya? Bukan fungsi dan tujuannya memakai pakaian seperti itu, fungsinya bukan hanya pakai intinya bercadar, bukan, untuk menjauhkan diri dari fitnah. Sekarang kalau warnanya warna yang gelap, identiknya itu enggak pernah diganggu. Dan orang akan melihat pun malas. Tapi kalau warna-warni gimana?
Ada nggak rasa terdorong untuk melihat sesuatu yang warna-warni? Ada nggak secara normalnya gitu? Nah, fitnah. Padahal perempuan keluar tuh biar apa? Tertutup biar orang tidak terfitnah, bukan malah bikin fitnah itu loh. Nah, sekarang kalau kita perhatikan para akhwat mungkin yang pengikut TV Roja atau orang Sururiyun itu di pondok-pondok mereka di Banats atau pondok-pondok mereka itu pakainya warna-warni. Nah, warna-warni ada yang hijau muda, ada yang merah muda. Ini cerita banyak sekali ya. Dan itu kan berarti menunjukkan tujuan dia untuk membikin kaum lelaki tidak terfitnah belum terwujudkan itu loh. Karena masih memfitnah warna tadi itu. Secara tidak langsung kan itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya masalah pakaian, beliau mengatakan kita mengikuti pakaian yang dipakai oleh masyarakat setempat atau memakai pakaian yang dipakai oleh adat atau tradisi setempat, itu kita katakan selama tidak berseberangan dengan syariat. Apa maksudnya ya? Selama tidak berseberangan dengan syariat. Misalkan dari kampung pakai sarung, pakai kaos, lagi kerja bakti atau lagi gotong royong, enggak masalah, mereka juga ada yang pakai seperti itu. Kan enggak berseberangan syariat kan? Tapi kalau kita ngikutin mereka karena satu kampung pakai pantolon semua, kita ikut pantolon itu. Berseberangan dengan syariat enggak kira-kira? Naam, jangan. Nah, maksudnya ya, jangan sampai bermudah-mudahan. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.